baik itu laki-laki maupun perempuan. Memang persentasenya lebih tinggi laki-laki. Namun kalau untuk tempat kejadian perkara hampir di seluruh wilayah hukum Merangin ini berhasil kami amankan para pelakunya. Jadi untuk narkotika itu ada beberapa jenis narkotika yang kami tangani. Yang umum yang sering kami jumpai dan sering kami tangani adalah narkotika jenis sabu-sabu. Itu yang paling sering kami tangani. Kemudian juga narkotika jenis ganja. Kemudian narkotika ekstasi yang berbentuk pil atau berbentuk seperti obat. Itu yang dari Januari sampai Oktober ini yang kami tangani 3 jenis narkotika tersebut. Sementara untuk jenis lain belum kami temukan. Nah itu yang murni sebagai pengguna atau korban penyalahgunaan itu wajib menjalani rehabilitasi dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Di antaranya mungkin salah satunya adalah tidak terlibat dalam jaringan penjualan jual beli narkotika. Itu bisa kita rehabilitasi untuk pengguna di panti rehabilitasi sosial atau panti rehab medis juga bisa. Kemudian kalau untuk pengedar itu ancaman yang tertera di undang-undang narkotika itu cukup berat. Kalau untuk barang bukti yang kalau untuk narkotika sabu-sabu itu barang buktinya yang di atas 5 gram saja, itu ancaman maksimalnya itu hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau hukuman 20 tahun penjara. Baik, kalau untuk bulan Oktober ini saja kami sudah menangkap sekitar 5 orang pelaku penyalahgunaan narkotika. Sementara narkotika yang kami amankan yaitu jenis sabu-sabu dan jenis ganja yang berhasil kami amankan beserta barang bukti dan juga para pelakunya. Itu di TKP-nya di Bangku Tinggi ya. Bangku Tinggi di belakang BNI kami amankan 2 orang pelaku sekaligus narkotika jenis ganja, ada juga sabunya, dan yang kami amankan 2 orang laki-laki. Kebetulan pada saat itu sedang tidak bertransaksi narkotika jenis sabu dan ganja. Itu kalau untuk orang dewasa faktor ekonomi sangat sering kami temui karena ada himpitan ekonomi, kemudian bisnis haram jual beli narkotika ini sangat menggiurkan, menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa. Jadi mereka berprofesi lah sebagai pengedar, sebagai penjual narkotika, agar kebutuhan rumah tangga mereka terpenuhi. Tapi tentu itu adalah salah dan melanggar undang-undang. Kemudian kalau untuk para pemuda biasanya lingkungan yang mempengaruhi. Seperti seumuran adik-adik kan itu faktor-faktornya seperti kurang nyaman di rumah, kemudian biasanya lahir dari anak yang broken home, kemudian salah dalam memilih teman, salah dalam bergaul. Nah, itu menjadi faktor-faktor mereka menjadi penyalahguna atau mereka jadi memilih menjadi pengedar ataupun menjadi pengguna dari narkotika. Satgas Narkoba Polres Merangin sering melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke desa-desa, menyampaikan bahaya narkotika ini, menyampaikan efek berbahayanya, kemudian ancaman hukumannya bagi pengguna pengedar narkotika ini. Sudah sering kami lakukan penyuluhan ke desa-desa, ke sekolah-sekolah. Terakhir kami melakukan penyuluhan di SMK 1 ya, di Tarangkawa. Itu terakhir kami melakukan penyuluhan di sana, memberikan penyuluhan kepada mereka tentang bahaya narkotika ya. Kalau untuk SMA 1 sendiri belum ada, kami juga belum menerima surat dari Pak Kepala Sekolah Pak Dian. Tapi saya sering berkomunikasi dengan Pak Kepala Sekolah. Nanti coba kami akan kita lanjuti, kemudian bekerja sama Kepala Sekolah. Untuk pengguna narkotika yang domain kami itu cenderung biasanya kami lakukan rehabilitasi untuk para anak-anak. Pun kalau dia mengedarkan tetap ada proses pidananya, seperti cuman untuk pidana anak-anak ini sedikit dibedakan dari pidana orang dewasa karena ya hak-haknya pun harus tetap terpenuhi. Tapi cenderung kami pengalaman kami Reserse Narkoba Polres Merangin menemui anak-anak itu banyak menjadi pengguna yang kemudian kami rehabilitasi,
kemudian kami dikasih atau kami kembalikan ke orang tuanya atau kami kembalikan ke pihak sekolah agar dia memenuhi hak-hak dan kewajibannya dulu untuk melaksanakan untuk sekolah, mengikuti pendidikan, kemudian diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, diberikan kasih sayang oleh di lingkungannya. Tidak mesti harus langsung dihukum masuk penjara, karena banyak pertimbangan karena anak-anak ini kan menerus tongkat estafet generasi bangsa kita, jadi mereka harus diselamatkan. Selagi bisa kita rubah, kita rubah. Upaya baik, kalau untuk upaya dari pihak kepolisian tentunya ada banyak. Yang pertama tentunya kami lakukan tindakan hukum. Maksudnya di sini tindakan hukum adalah kami tangkap para pengedarnya, itu kami tangkap, dan itu sudah kami lakukan. Penangkapan para pengedar, kemudian para pelaku dunia hitam narkotika ini sudah kami amankan. Kemudian untuk para penggunanya sudah kami amankan juga. Kemudian kami rehabilitasi mereka di panti-panti rehab. Kemudian jika mereka mengulangi hal yang sama, kami tangkap lagi, kami jebloskan ke penjara. Kemudian nanti jaksa dan hakim akan menuntut mereka dengan hukuman yang lebih berat jika mereka mengulangi perbuatannya. Saya rasa itu. Kemudian dari pihak kepolisian sendiri itu dalam aspek penegakan hukum, narkotika itu dilarang untuk digunakan, dilarang untuk dipakai. Kemudian narkotika ini kegunaannya hanya untuk penelitian, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk rehabilitasi, kemudian untuk pelaku penyalahgunaan narkotika ini, pokoknya semua tentang narkotika ini, peran serta masyarakat maupun pidananya itu diatur di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sama-sama. Waalaikumsalam.